Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan, semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampung, yaitu Kamarudin Selang, dengan mata kuliah teori administrasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tugas-tugas yang telah diberikan. Pertama, ruang lingkup administrasi publik. Menurut Nicholas Henry tahun 1995 memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain: 1. Organisasi publik pada prinsipnya berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi. 2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia. 3. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya. Privatisasi, administrasi antara pemerintahan dan etika birokrasi. Kemudian yang kedua, peran administrasi publik. Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, dan good governance. Kemudian yang ketiga, kegiatan administrasi publik ialah administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik, yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, tujuan kegiatan administrasi publik. Administrasi publik adalah gabungan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, dan juga mendorong kebijakan publik agar responsif terhadap kebutuhan sosial. Kemudian yang kelima, perbedaan administrasi publik dan swasta. Perbedaan utama antara administrasi publik dan swasta. Poin penting perbedaan antara administrasi publik dan swasta diberikan di bawah ini, yaitu 1. Pengelolaan yang sistematis dan terencana dari urusan negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dikenal sebagai administrasi publik. Istilah administrasi swasta mengacu pada operasi manajemen dan organisasi urusan perusahaan bisnis. 2. Administrasi publik adalah proses politik. Di sisi lain, administrasi swasta adalah kegiatan bisnis. Kemudian ketiga, administrasi publik terjadi dalam pengaturan pemerintah, sedangkan administrasi swasta beroperasi dalam berstruktur selain pengaturan pemerintah. Sebagai kesimpulan, administrasi publik berjalan dalam lingkungan pemerintahan, dan itulah sebabnya ia juga dikenal sebagai administrasi pemerintah. Sebaliknya, administrasi swasta adalah proses bisnis. Karenanya dianggap sebagai administrasi bisnis, keduanya memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat dengan cara yang berbeda. Selain itu, pengukuran kinerja, kemajuan, dan hasil-hasilnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.